Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Balik lagi ke taman. Hari ini cuacanya lumayan. Tadi sempat ada hujan, sekarang matahari. Di Belanda kalau sudah memulai masuk musim gugur, ya cuacanya nggak jelas. Hujan, matahari, juga suhu semakin turun, semakin dingin. Oke, kali ini gua mau news update. Jadi ada beberapa informasi yang menurut gua mungkin cukup menarik ya untuk di ngobrol ringankan, katakanlah demikian. Dimulai dari dengan wafatnya Ratu Elizabeth, ternyata ini ada efeknya ke Liga Inggris. Dikabarkan kalau weekend ini jadwal pertandingan Liga Inggris ditiadakan ya, ditunda partainya semua. Gue yakin mungkin sobat Football United di rumah juga sudah mengetahuinya. Jadi untuk hari Ahad sore waktu Belanda sebenarnya Manchester United ini ada jadwal ke Selhurst Park menghadapi Crystal Palace, tapi ternyata jadwalnya itu ditunda ya. Baik juga pertandingan Liga Inggris di hari Senin malam bahkan ini juga ditunda. Tapi update yang terbaru juga terkait jadwal selanjutnya dari Manchester United, yaitu adalah menghadapi Sheriff Tiraspol di hari Kamis ya. Ini ternyata tetap akan dilangsungkan. Partainya sendiri ini akan berlangsung di kandang Sheriff Tiraspol. Tentu saja klub ini berasal dari negara Moldova. Ini cukup menarik partai menghadapi Sheriff Tiraspol. Kenapa? Karena Manchester United kalah di pertandingan pertama menghadapi Real Sociedad. Ini merupakan kejutan sebenarnya karena Manchester United lebih diunggulkan melihat performa dari Manchester United di pertandingan sebelumnya ya, 4 kemenangan beruntun. Tapi karena ada rotasi di sana, lalu juga kontroversi penalti, menurut gua akhirnya Manchester United kalah bahkan. Tapi menghadapi Sheriff Tiraspol menurut gua ini wajib menang. Di atas kertas jelas ada perbedaan kualitas di sana. Sheriff Tiraspol, Manchester United, Liga Moldova, Liga Premier Inggris. Belum lagi kita kalau melihat secara individu pemainnya, Manchester United di atas kertas harusnya bisa menang ini. Walaupun di partai pertama menghadapi Omonia, Sheriff Tiraspol unggul 0-3. Sheriff Tiraspol tentu saja pernah membuat kejutan dengan menumbangkan Real Madrid. Tapi ketika Real Madrid main di Moldova, Real Madrid bisa menang. Manchester United sekali lagi sangat butuh kemenangan karena ya untuk menjaga peluang lolos. Kalau seandainya Manchester United jangankan kalah seri saja, ini menurut gua ya akan memperberat langkah selanjutnya karena ya partainya akan semakin sedikit. Manchester United dituntut untuk menang di partai-partai selanjutnya. Jangan lupa ada pressure nantinya yang bisa melanda tim, dan menurut gua sekali lagi partai menghadapi Sheriff Tiraspol ini walaupun partai tandang tapi statusnya jadi penting untuk memenangkan pertandingan karena ya Manchester United kehilangan poin di pertandingan pertama. Oke, sekarang ke MUFC MPB. Ada rumor kalau Manchester United ini mengamati ya striker dari Brentford Ivan Toney, dan bahkan dikabarkan ada kemungkinan di bulan Januari akan didatangkan. Ini menarik. Ivan Toney, pemain Brentford yang musim lalu sebenarnya juga sudah jadi pemain andalan khususnya di lini depan bagi Brentford. Musim ini lebih lagi ya, striker bagus. Tapi sekali lagi menurut gua yang penting adalah bukan pemain itu bagus atau tidak, tapi faktor Erik ten Hag. Sejauh ini pemain yang didatangkan oleh Erik ten Hag, kalau menurut gua semuanya, mungkin kecuali Dubravka ya, ini sudah terlihat kontribusinya di dalam tim. Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Anthony, semua ini sudah terlihat betul, termasuk juga Casemiro ya, walaupun Casemiro menit bermainnya masih sedikit, tapi maksud gue sudah terlihat kontribusinya ke dalam permainan tim, sistem tim. Kenapa? Karena ya menurut gue rekomendasi langsung dari Erik ten Hag itu tadi, bukan hanya hingar-bingar media, bukan hanya ya rekomendasi dari pihak-pihak lain, tapi yang menurut gue yang memegang betul peran adalah di Erik ten Hag. Tapi menurut gue dengan amatiran bagaimana kalau terlepas dari faktor Erik ten Hag, gue melihat Ivan Toney ini memang striker bagus, tapi jangan lupa Brentford dan Manchester United ada perbedaan di sana. Pressure-nya beda, ukuran klubnya beda, kompetisi yang dilalui beda, targetnya beda. Jadi menurut gue
dari sisi non teknis ini juga bisa akan mempengaruhi penampilan dari sang pemain kalau dia tidak siap. Jadi menurut gue secara teknis oke, tinggal diperbaiki secara non teknis. Lalu dikabarkan juga Manchester United ini akan mendatangkan Santiago Arias. Ini juga menurut gue cukup menarik ya. Santiago Arias ini tentu saja pemain yang posisinya ada di bek kanan. Pemain dari Kolombia sekarang memperkuat Atletico Madrid. Ini kalau gue ambil dari Wikipedia bisa dilihat ya. Ya beberapa musim terakhir penampilannya tidak cukup banyak bersama Bayer Leverkusen maupun juga Granada. Tapi apakah dia ini bisa menjadi pilihan yang tepat sebagai backup seorang Diogo Dalot di sektor bek kanan? Menarik sih menurut gue untuk dinantikan. Tapi gue sih berharapnya bukan dia sih kalau memang harus didatangkan ya, pemain lain yang mungkin bisa memberikan kompetisi lebih ketat lagi kepada seorang Diogo Dalot. Lalu kabar lainnya, kiper muda dari Manchester United Matej Kovar, pemain dari Republik Ceko ini dipinjamkan ke Sparta Praha, tapi dia sudah diperpanjang kontraknya sampai dengan tahun 2025. Artinya Manchester United ingin supaya pemain ini mendapatkan menit bermain yang lebih banyak ya dengan dipinjamkan, tapi Manchester United melihat ada talenta di sana sehingga kontraknya diperpanjang dulu di Manchester United. Lalu kabar selanjutnya adalah Fred, Casemiro dan Antony ini dipanggil tim nasional Brazil untuk pertandingan menghadapi Ghana dan juga Tunisia. Ya nyambung di sini karena tadi di sebelah sana terlalu panas ya. Oke, Casemiro, Fred, Antony dipanggil tim nasional Brazil, Seleção. Coba gue lihat Alex Telles pun juga dipanggil ya. Jadi 4 pemain Manchester United ini dipanggil oleh tim nasional Brazil. Cukup menarik. Dari United Faithful, ini adalah statistik dari seorang Diogo Dalot. Ternyata dia ini created most chances atau membuat chances terbanyak untuk Manchester United 10 ya, bersama dengan Bruno Fernandes. Ini bek kanan ditulis ya, bek kanan memiliki sejauh ini musim yang sangat bagus, sangat impresif di bertahan dan juga menyerang. Sepakat gue. Sekalipun sekali lagi gue juga ingat ya bagaimana di musim lalu banyak sekali komentar ya kan, Diogo Dalot begini dan begitu, termasuk sebenarnya dari gue sih. Tapi ini juga di sisi lain memperlihatkan kalau pemain sepak bola itu bisa berkembang ya. Dan gue sangat percaya itu. Kritik tentu saja wajar kalau seandainya pemain itu tidak baik ya, bermain tidak maksimal. Tapi selama dia ingin berkembang, selama dia punya karakter yang bagus, mental yang bagus, attitude yang bagus, gue yakin dia pasti ingin berkembang. Dia kerja keras dan itu menurut gue yang faktor utama, faktor paling penting. Dan ini yang ditunjukkan dengan seorang Diogo Dalot yang sempat musim lalu ini diragukan banyak pihak. Gue secara pribadi melihat kita memang butuh bek kanan, tambahan bek kanan ya, karena melihat kedalaman skuad dan juga kualitas. Tapi semoga Diogo Dalot ini bisa semakin berkembang dan yang penting adalah konsisten. Itu menurut gue juga penting ya. Dan selain Diogo Dalot tentu saja pemain-pemain lain di Manchester United yang memang tampilannya katakanlah sampai sejauh ini masih belum maksimal ya, kapasitasnya masih belum berada pada level tertinggi ya, bisa juga berkembang seperti Diogo Dalot dan menurut gue sangat mungkin itu bisa terjadi musim ini. Dan dari United Plug ini Manchester United dengan tackling terbanyak yang menang ya, artinya tackling yang memenangkan tackling ini adalah Malaysia nomor 1 Dalot, Varane, Bruno Fernandes, McTominay, Fred dan Lisandro Martinez. Ya ini sekali lagi memperlihatkan bagaimana pemain-pemain ini ya cukup bagus dari sisi pressing, dari sisi bertahan. Cuman ya contohnya kayak Fred yang menurut gue sih harus diperbaiki lagi, terutama ketika memegang possession lalu membangun serangan ya, transisi dari bertahan ke menyerang menurut gue ini harus diperbaikin. Dan yang menarik adalah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nama ini 6 pemain adalah pemain inti dari tim. Artinya apa? Kalau menurut gue simple ya, mereka kontribusinya bagus. Pilihan dari sang pelatih sejauh ini menurut gue sangat bagus, sangat tepat sehingga mereka bisa perform. Utamanya ya nama pertama dan juga nama kedua yang menempati posisi bek kanan dan juga bek kiri.
kedua pemain ini, yang salah satu pemain baru, yang lainnya adalah pemain yang musim lalu tidak secara utuh dimainkan sebagai pemain inti. Ternyata musim ini perannya berbeda, bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bagi tim. Menurut gue ini juga menarik. Kembali lagi ke Diogo Dalot, ini statistiknya di musim ini dia touch itu paling banyak, tackling paling banyak, interception paling banyak, termasuk yang terbanyak juga dalam ball recovery, chance created tadi bersama dengan Bruno Fernandes, dan juga aerial duels. Jadi memang dia ini sedang sedang mengalami musim yang sangat baik sejauh ini. Tapi jangan lupa, menurut gua Manchester United tetap butuh kedalaman di bek kanan, karena Diogo Dalot menurut gua tidak bisa diandalkan di setiap pertandingan. Dia juga manusia, ada faktor lelah dan juga ya faktor lain, akumulasi kartu atau cedera. Ini menurut gua harus diantisipasi oleh Manchester United dengan cara memperdalam posisi bek kanan, kedalamannya, posisi Aaron Wan-Bissaka. Menurut gua pemain ini nampaknya sudah tidak dipercaya oleh Erik ten Hag. Terlihat di partai terakhir menghadapi Real Sociedad pun Erik ten Hag di posisi bek kanan justru lebih memberikan kepada seorang Victor Lindelof. Memang bisa jadi kondisi dari Aaron Wan-Bissaka masih tanda tanya, tapi melihat bagaimana performanya di pre-season dan juga di beberapa pertandingan yang dia sempat bermain, kalau tidak salah ya, yang jelas dia performanya masih belum oke. Dan menurut gue ini harus, ya ini bisa jadi bisa jadi potensi masalah sekali lagi kalau seandainya pemain intinya Diogo Dalot ini ada gangguan ya. Kabar lainnya, Juan Mata Garcia akhirnya bergabung dengan Galatasaray. Sempat dikabarkan akan ke Liga Inggris, ke Liga Spanyol, ternyata Galatasaray ya, Super Juan ini akhirnya bergabung di klub selanjutnya, itu adalah Galatasaray. Ya, good luck di Galatasaray, semoga dia bisa tetap berperforma yang baik, semoga dia bisa mendapatkan menit bermain yang banyak juga. Lalu setelahnya apakah ada kabar lain? Oh, tidak ada ya. Jadi menurut gue kurang lebih demikian ini. Yang menarik tentu saja kabar dari Santiago Arias, walaupun ya gue sih berharap bukan Santiago Arias sih kalau memang Manchester United ingin mendatangkan bek kanan ya. Seperti tadi gue katakan, jadwal tadi gue sudah bahas, 4 pemain Manchester United dipanggil tim nasional Brazil, tadi juga gue sudah bahas. Dan ya, kabar terakhir, gue pindah posisi, mohon maaf kalau ada suara gangguan ya, tapi mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas ya. Kabar terakhir yaitu adalah tentang Cristiano Ronaldo. Ini gue ambil dari channelnya Fabrizio Romano. Di situ ada update tentang situasi kabar Cristiano Ronaldo. Dikabarkan kalau ya ada mungkin isu, bisa dikatakan demikian, kalau Cristiano Ronaldo ini ya bermasalah dengan dressing room, bermasalah dengan Erik ten Hag, bermasalah dengan pemain lain. Fabrizio Romano dari sumbernya ya, sumber internal yang dia peroleh mengatakan kalau kabar ini tidak betul. Tidak ada masalah sama sekali, Cristiano Ronaldo tidak menimbulkan atau mengakibatkan atau membuat masalah di dressing room, baik itu dengan pemain lain maupun juga dengan Erik ten Hag, dengan situasi yang ada sekarang ini. Karena tentu saja dengan dicadangkannya Cristiano Ronaldo, menit bermain yang kurang, plus juga performa yang masih belum maksimal dibandingkan dengan musim lalu, ada kabar katakan demikian kalau memang ada masalah. Tapi ternyata ini dibantah oleh Fabrizio Romano. Sekali lagi dengan sumbernya yang diperoleh ya, ini tidak betul. Memang Cristiano Ronaldo tidak puas ya dengan situasi yang saat ini, di mana dia tidak bermain sebagai pemain reguler, dia duduk di bangku cadangan. Tapi dikatakan oleh Fabrizio Romano kalau ini normal, karena tentu saja para pemain sepak bola ya ini ingin tampil reguler, ingin memperkuat tim inti, terutama lagi Cristiano Ronaldo. Jadi ini masih dalam situasi yang normal. Cuman ditambahkan kalau Cristiano Ronaldo juga terus berjuang untuk merebut kembali posisi inti, terus berlatih dengan ambisinya kembali lagi ke starting 11 dari Manchester United, plus juga mengembalikan performanya. Jadi ini yang sekarang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Disinggung juga oleh Fabrizio Romano tentang situasi di bursa transfer ya. Chelsea, Bayern Munchen dan juga Napoli sempat berminat mendatangkan Cristiano Ronaldo, tapi batal dengan alasan masing-masing.
seperti Chelsea yang ya Todd Boehly sang pemilik ingin mendatangkan Cristiano Ronaldo tapi tidak sepakat dengan Thomas Tuchel pada saat itu. Thomas Tuchel ya tidak ingin mendatangkan Cristiano Ronaldo, sementara Todd Boehly ya dengan pembicaraan dengan Jorge Mendes ingin mendatangkan, sehingga tidak adanya kesepahaman ini akhirnya membatalkan proses tersebut. Menarik dinantikan. Sekarang manajer Chelsea sudah berbeda ya, Graham Potter. Apakah bulan Januari atau bahkan summer tahun depan ada pergerakan lagi untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo? Ini menarik. Lalu Bayern Munchen dikabarkan oleh Fabrizio Romano sempat ada seorang kalau tidak salah dari pihak manajemen ini tertarik untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo, tapi akhirnya dibatalkan karena klub berpendapat kalau ya dia ini tidak sesuai dengan filosofi klub ya, pemain ini. Lalu juga ya Napoli mengajukan syarat pembelian Victor Osimhen dengan harga 100 juta, sementara mereka hanya akan meminjam Cristiano Ronaldo. Ini tentu saja kesepakatan yang tidak menguntungkan bagi Manchester United sehingga batal untuk dilanjutkan. Ya kurang lebih demikian update terakhir dari Fabrizio Romano terkait dengan Cristiano Ronaldo. Jadi yang pemain yang bersangkutan ini ternyata ya tidak ada masalah sama sekali, tidak menimbulkan masalah, bahkan sekarang sedang berjuang untuk memperkuat tim utama kembali ke tim inti. Komentar gue bagaimana pendapat ringan amatiran, ya memang terlihat sekali banyak yang harus dikejar oleh sang pemain ya, fisik, lalu juga kerjasama dengan tim, masuk ke sistem skema Erik ten Hag. Erik ten Hag pun juga selalu mengatakan ketidakhadiran dia absen di pre-season ini sangat berpengaruh ya, karena pre-season buat Erik ten Hag ini merupakan dasar atau kerangka dari tim. Memang gue sempat baca komentar dari Sobat Football United yang berpendapat ya pre-season itu tidak penting begini dan begitu, contohnya Lisandro Martinez dan juga siapa namanya Christian Eriksen. Tapi menurut gue situasinya berbeda ya, ternyata mereka bisa lebih cepat untuk beradaptasi sehingga mereka ya langsung kembali menjadi pemain atau langsung masuk sebagai pemain inti. Plus juga ketika mereka berintegrasi dengan tim atau sistem di sesama pemain inti starting 11 yang diturunkan oleh Erik ten Hag ini, mereka bisa beradaptasi lebih cepat, bisa menyatu lebih cepat. Oleh karena itulah menurut gua masuk akal mereka ya akhirnya mendapatkan tempat di tim inti di starting 11. Ini tentu saja berbeda dengan Cristiano Ronaldo yang nampak sekali banyak hal yang harus dikejar. Cuman jujur gua happy mendengar kabar kalau dia ini sedang berusaha, sedang berjuang untuk merebut kembali posisi inti. Semoga saja performanya dalam beberapa pertandingan ke depan ini bisa membaik ya, karena kita butuh striker di depan dengan cederanya Anthony Martial. Kita pun juga tidak bisa selalu mengandalkan Marcus Rashford ya, karena rotasi itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin tidak dilakukan. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.